Yesem Hamasya. Selamat berjumpa kembali lewat channelnya Kodrat Ilahi. Ya, kiranya kita semua akan baik-baik saja. Tuhan selalu melindungi kita semua. Dan hari ini saya mau bagikan tentang sharing pada sore hari ini. Ya, saya saat ini ada di menara di Padepokan. Ya, luar biasa ini, pemandangannya luar biasa. Dahsyat lah bagaimana karya-karya Tuhan. Ya, doakan juga tempat ini akan menjadi sarana tempat pendidikan, ya, tempat pendidikan kristologi dan tempat juga pendidikan penjangkauan. Ya, hari ini saya ingin membagikan tentang firman. Ya, kenapa firman Sang Sabda bisa menjadi manusia? Ya, banyak pertanyaan di medsos. Kalau firman itu jadi manusia, ya berarti Allah tidak berkata-kata lagi, atau siap saat Allah berkata akan menjadi manusia. Ya, hari ini coba kita sharingkan tentang hal ini. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi ya, kalau kita lihat ayat ini, dikatakan firman yang menjadi manusia. Ya, kata menjadi ini bukan berarti firman itu menjadi manusia, tetapi kata ini mempunyai makna yang berbeda, ya, dengan kata apa makna sebenarnya kata menjadi manusia. Nah, menjadi manusia artinya mengambil kemanusiaan, ya, mengambil daging. Firman itu untuk apa? Ya, untuk misi penyelamatan. Ya, kita tahu ya, firman itu diutus Allah dan mengambil daging manusia karena untuk memperdamaikan kembali antara manusia dengan Allah. Ya, dari gambaran yang telah rusak. Kita lihat dulu dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Itu mengambil rupa seorang hamba sama menjadi manusia. Kenapa firman itu bisa mengambil daging manusia sehingga firman itu hidup? Ya, sebab firman Allah bersifat hipostasis, artinya realita konkret. Ya, mengapa begitu? Sebab dibedakan perkataan Allah dengan perkataan manusia. Kalau perkataan manusia, dia tidak ada realita hidup. Contoh, kalau saya berbicara, firman perkataan itu ada, tetapi kalau saya diam dan tidak ada suara, ya, itulah perkataan manusia tidak mempunyai realitas kehidupan, ya. Tetapi firman Allah mempunyai realita hidup. Itu bersifat dengan hipostasis, karena Allah itu juga memiliki hipostasis, dan firman adalah gambaran yang tepat atau tindisan yang tepat dari gambaran Bapa itu sendiri, dari gambaran Allah itu sendiri.
Ya, kita lihat dalam Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat tinggi. Ya, firman itu dikatakan cahaya Allah, ya, sumber cahaya kemuliaan Allah, ya, dan wujud, ya, wujud. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam konteks bahasa Yunaninya dikatakan hon, yang adalah, ya, apogasma, pancaran, tis doksa, dari kemuliaan, ya, kemuliaan Allah, kai kirektir, tindisan, ya, tindisan yang tepat. Ya, kalau kita tahu ada stempel, kalau kita cap, ya, inilah tindisan. Jadi cap gambaran di sini sama dengan gambaran di sini. Itu sebabnya firman Allah, ya, wujudnya sama dengan Allah. Allah itu hidup, otomatis firman itu hidup. Itulah disebut dengan hipostasis. Firman itu hidup, dan sehingga firman itu bisa menjadi manusia. Di ayat berikutnya, tis hipotesis, ya, atau dari kata hipotasis. Berarti kalau firman itu adalah hipotasis, tindisan yang tepat, berarti apa yang ada pada Bapa juga ada pada firman-Nya, dan wujudnya adalah sama, karena firman Allah adalah hipostasis, tindisan yang tepat. Ya, karena itu firman itu bukan hanya suara, ya, bukan hanya suara ucapan Allah, ya, tetapi dia mempunyai kehidupan, realita kehidupan. Karena apa? Karena Allah itu hidup, ya, firman itu adalah hidup, karena sifatnya dikatakan dalam konteks bahasa Yunaninya hipostasis, ya, atau realita kehidupan. Ya. Karena juga dia tindisan yang sangat tepat, ya, bagi kalau wajah, ya, seperti wajah saya ditindis, ya, sama, ya, firman itu sendiri. Ya. Bapa mempunyai hidup, maka firman itu hidup yang sama yang ada pada Bapa, ya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 5, Yohanes pasal 5 ayat yang ke-26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup. Inilah tindisan, hipotasis. Firman itu sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, karena anak atau Yesus sendiri adalah firman yang dari Allah, yang wujudnya hipostasis, tindisan. Ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi firman itu adalah tindisan tepat, ya. Itu sebabnya firman itu memiliki hidup sama seperti Bapa. Sehingga Yesus disebut firman yang hidup, karena firman memiliki kehidupan. Di dalam dia memiliki kehidupan. Ya, kita lihat dalam Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Itu sebabnya kenapa manusia mempunyai terang kemuliaan. Ya, itulah karena kita
berteosis dengan firman itu sendiri, dengan Yesus itu sendiri, menyatu dengan Yesus, sehingga kita menjadi anak-anak terang. Dimanapun kita berada akan menjadi terang dan garamnya. Ya. Yohanes 1 ayat yang ke-14 dikatakan firman itu yang hidup tadi menjadi manusia. Itu sebabnya di dalam Yesus mempunyai kehidupan dan hidup yang kekal. Ya. Wujud firman yang hidup telah menjadi manusia, oleh karena itu dia berfirman yang hidup. Ya. 1 Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Apa yang telah ada sejak semula, ya, sejak semula, yaitu firman yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah kami tuliskan kepadamu. Ya, jadi Alkitab ada mengatakan yang tidak pernah kamu dengar, yang tidak pernah kamu lihat, yang tidak kamu pikirkan, akan kuberikan. Apa itu? Firman yang hidup. Ya, makanya di 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan apa yang telah ada dari semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan. Itu. Ya, jadi bukan masalah berkat yang luar biasa, berkat yang terindah, berkat yang terbesar, yaitu firman menjadi manusia. Itu dia. Karena dia akan menghidupkan kita. Karena apa? Karena sifatnya hipotasis. Ya. Jadi firman itu tidak berbentuk benda mati, ya, dan juga tidak berbentuk huruf. Firman Allah adalah pernyataan diri Allah itu sendiri yang hidup, sehingga dapat turun menjadi manusia, makhluk yang hidup. Karena dia memiliki kehidupan dan diberikan oleh Bapa hidup yang sama, yang ada pada Bapa itu, yang diberikan pada firman, ya, sehingga firman itu turun ke bumi dari surga. Dia punya kehidupan, punya hipotasis. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-38. Sebab aku telah turun dari surga. Ya, ini yang disebut utusan. Jadi berbeda utusan itu dengan apa yang dipikirkan oleh saudara-saudara kita. Yang disebut utusan di dalam kekristenan, ya, firman yang telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia. Ya. Jadi apa yang ada di pikiran Allah juga masuk dalam kehendak Yesus. Ya. Yang telah mengutus aku. Ya. Itu sebabnya firman sama seperti Allahnya. Allah juga sama, ya, karakternya, karena inilah bersifat hipostasis. Ya, memang, ya, dikatakan, ya, kenapa firman itu bisa hidup? Karena sifatnya Allah pun hidup dan firmannya juga hidup. Firman yang hidup bisa menjadi makhluk yang hidup. Ya, itulah manusia. Ya, sebabnya, ya, konsep daripada makna daripada firman menjadi manusia bukan berarti firman itu Allah itu setiap berkata jadi firman, tidak. Ya, dia mengambil, yang namanya mengambil itu sekali. Ya, tidak berkali-kali. Saya contoh mengambil anak, ya, hanya sekali mengambil anak, itu mengadopsi, misalnya si Ahmad, gitu. Atau si siapa, si Nur atau siapa, ya, si Nur ya saya adopsi, ambil sekali, gitu. Ya nggak mungkin Nur lagi, gitu. Emang itu karakternya, emang itu pribadinya, ya itu. Jadi, ya, kata makna tentang firman menjadi manusia, ya, bukan dimaknakan firman Allah berfirman jadi manusia, tidak. Atau Allah
setelah firman Allah jadi manusia dan Allah tidak berkata-kata, tidak juga seperti itu. Ya. Kenapa? Karena sifat firman Allah hipostasis. Ya. Hipostasis sifatnya hidup, bukan seperti manusia. Sifat perkataan manusia tidak punya realita kehidupan. Sebabnya kalau manusia dia diam, tidak bersuara. Tapi kalau Allah tidak, sifat hipostasis itu adalah realita kehidupan. Itu saja yang dapat saya bagikan. Kiranya memberkati kita semua, ya. Dan juga saudara-saudara juga ingin memberkati pelayanan ini, ya boleh saudara melihat di dalam diskusi kita, ya, sehingga dapat memberkati setiap pelayanan kami di sini. Ya, itu saja, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Aleichem.